Shalom Bapak Ibu. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi e-learning yang akan kita pakai ke depan untuk pembelajaran jarak jauh di kampus kita. Adapun aplikasi yang akan kita gunakan nanti ke depan adalah aplikasi Moodle. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, ada baiknya atau izinkan saya sedikit saja memperkenalkan apa Moodle itu, seperti itu. Nah, langsung saja. Moodle, apa itu Moodle? Moodle itu adalah satu aplikasi atau biasa disebut dengan Learning Management System yang berbasis website yang digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kenapa banyak orang menggunakan Moodle ini? Karena dia adalah salah satu aplikasi yang berbasis open source, sehingga ketika person atau lembaga menggunakannya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan aplikasi ini. Lalu Martin Dogimas. Nah, Martin Dogimas ini adalah orang yang menciptakan Moodle ini. Jadi seorang Martin Dogimas ini adalah seorang ahli komputer dan dia juga berpengalaman sebagai seorang pendidik. Nah, kenapa Moodle ini adalah salah satu LSM terbesar yang banyak digunakan di dunia, bahkan di kampus-kampus di Indonesia juga banyak menggunakannya, karena latar belakang dari si penciptanya ini. Dia adalah seorang ahli komputer dan dia punya pengalaman sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang pendidik segitu. Sehingga model yang dia ciptakan ini, dia paham betul apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di kelas offline, lalu kemudian dia transfer ke satu yang namanya Moodle Learning Management System ini. Jadi segala kebutuhan kelas offline itu bisa diakomodir di dalam Moodle Learning Management System ini. Lalu, analoginya seperti itu. Jadi sebuah kelas offline yang ditransfer ke dalam website seperti itu. Jadi apa saja segala aktivitas yang ada di kelas offline itu semua bisa diakomodir di Moodle Learning Management System. Nah, lalu untuk keamanannya, dari segi keamanan juga Moodle ini bisa dibilang tergolong dalam aplikasi yang aman karena sifatnya open source tadi. Lalu kemudian kalau kita lihat dari penggunanya, contohnya saja di Indonesia ada beberapa kampus besar menggunakan platform Moodle ini sebagai media e-learning mereka. Contohnya seperti Universitas Terbuka, lalu Universitas Negeri Jakarta, Unikom Bandung, Universitas Airlangga Surabaya, dan beberapa fakultas di UGM maupun di ITB menggunakan aplikasi Moodle ini sebagai media pembelajaran jarak jauh mereka. Jadi jika dilihat dari situ, dari segi keamanannya Moodle ini bisa dibilang cukup aman karena banyak kampus besar yang ada di Indonesia ini menggunakan Moodle ini. Bahkan Pak Happy Laluba juga pada waktu kuliah di Filipina, kampusnya juga menggunakan Moodle ini sebagai salah satu media untuk media pembelajaran mereka. Nah, lalu untuk segi biaya, sampai saat ini belum ada biaya tambahan yang perlu kita keluarkan untuk menggunakan Moodle ini. Namun, jika kita menggunakannya dalam jangka panjang, ke depan mungkin ada biaya-biaya yang harus kita sediakan untuk mendukung Moodle ini bisa tetap kita gunakan. Yaitu kita perlu penambahan server seperti itu. Ataupun kalau tidak penambahan server, kita manfaatkan server kita yang ada sekarang, yang ada di kantor itu, namun kita perlu tambah harddisknya untuk penyimpanan setiap materi-materi pembelajaran yang Bapak Ibu dosen yang akan upload ke Moodle ini. Jadi kita butuh harddisk seperti itu, tempat penyimpanan
bahan ajar Bapak Ibu. Nah, itu dari segi biayanya ya berkisar 2-3 juta yang perlu kita siapkan untuk membeli hard disk itu. Karena pada saat ini modul kita ini ada di dalam hosting yang itu ada bersatu dengan websitenya kampus, websitenya jurnal, websitenya perpustakaan, dan ada satu lagi websitenya AMS kita untuk surat menyurat. Jadi di dalam satu hosting itu ada banyak sekali website kita di dalam, sehingga kalau kita terus tetap saja meletakkan modul ini di situ, suatu saat bisa ada kendala. Misalkan ketika mahasiswa mengakses itu dia terasa lemot, susah untuk login dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlukan biaya tadi, sehingga modul ini kita taruh di tempat tersendiri. Dia harus kita pisahkan dari website-website yang kita punya. Ya, salah satu solusinya kemarin saya sudah diskusi dengan Jonathan. Ke depan kami berencana modul ini akan ditaruh di server yang ada di kantor secara offline, lalu kemudian kita akan offline-kan dia, sehingga dengan dia ada sendiri di server itu, dia lebih luas diakses seperti itu, meminimalisir terjadinya hal-hal kesalahan teknis seperti susah diakses, susah login dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan akan model. Selanjutnya kita akan masuk ke website model untuk kita akan langsung uji coba bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memasukkan bahan ajar, absen, tugas, dan lain sebagainya.